di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswi dari Universitas Al-Azhar, yang mana pertanyaannya tadi tentang Islam, dikatakan agama yang sempurna. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama benar di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, jadi pertanyaan dari adik-adik ini, apakah ada keraguan terhadap Islam itu sendiri sehingga mempertanyakan tentang kesucian, kemurnian, kesempurnaan Islam itu? Sejujurnya enggak ya Pak, cuman kita di sini mau ngambil sisi pembelajarannya. Di dalam Islam tidak ada pernah mengajarkan tentang kebencian untuk agama lain itu masuk Islam, nggak ada. Rasulullah saja ada orang kafir menghinanya, mengejeknya, tetap dibantu. Tidak ada dia menyuruh kamu harus masuk Islam, nggak ada. Jadi tidak ada, Islam itu mengajarkan tentang kebencian, permusuhan, itu nggak ada. Jadi dalam Islam itu sendiri, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah dari Islam. Yang membuat perpecahan belah itu, menurut yang disampaikan oleh Ketua MUI Kota Medan saat ini, Dr. Hasan Maksum, mengatakan ketika kami dalam forum, terjadinya perselisihan itu disebabkan agama lain ikut campur agama yang lain. Itu sebabnya. Dan agama lain itu dia mengatakan tidak akan ada permusuhan. Yang disebab permusuhan itu adalah orang itu sendiri yang mencari permusuhan. Itu disampaikan Dr. Hasan Maksum saat itu. Saat kami ketika ada forum lintas agama, dalam forum lintas agama, itu disampaikan. Dan agama mereka mengatakan nggak ada mengajarkan tentang kebencian juga. Lantas kenapa ada permusuhan? Itu disebabkan oleh mereka itu sendiri. Terutama kalau kita dalam Islam, itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita itu tidak ada diajarkan untuk perselisihan, permusuhan, perkelahian dan lain sebagainya, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan itu. Dalam Al-Quran nggak ada. Kalau ada boleh dicari. Pernah buka Al-Quran kan? Pernah dong. Pernahkah Rasulullah menyampaikan untuk bermusuh dengan orang lain kafir? Dan disitulah. Jadi kita sebagai umat Islam berpatokan dengan ayat Al-Quran itu. Agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Dan agama yang paling sempurna di antara agama lain. Mungkin itu secara singkat. Menyimpulkan hasil wawancara dari narasumber yakni Bapak Arif tentang Islam sebagai agama yang sempurna. Nah, Islam tidak pernah mengajarkan adanya ujaran kebencian atau hal-hal buruk lainnya. Jika terjadi, itu terjadi karena satu oknum dengan oknum lainnya, bukan hasil dari ajarannya. Selayaknya agama-agama lain yang tidak pernah mengajarkan kebencian atau hal-hal buruk lainnya, Islam menjadi yang paling sempurna karena hukum-hukumnya yang jelas dan adil untuk semua orang, dan lain-lain. Kesimpulan saya tentang pendapat Pak Arif mengapa Islam menjadi agama yang paling sempurna di antara agama-agama lain. Sebenarnya perbedaan agama adalah rahmat Allah, karena setiap agama diciptakan berbeda-beda. Tetapi agama Islam berbeda dari sisi akidah. Ajaran akidah agama Islam berbeda dari yang lain karena beberapa alasan, yaitu Islam memiliki konsep tauhid yang kuat, memiliki wahyu yang jelas dan lengkap, serta memiliki Nabi Muhammad SAW sebagai teladan serta mengajarkan moral yang tinggi. Kesimpulan saya, menurut tentang penjelasan dari Pak Arif, mengapa hukum Islam dianggap lengkap dan adil bagi seluruh umat manusia, karena Islam memiliki Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran dan keadilan, serta memiliki syariat yang mengatur umat Islam dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Menurut kesimpulan saya dari penjelasan Pak Arif, bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan memberikan pedoman yang lengkap melalui Al-Quran, seperti mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam,
agar tercipta kehidupan yang seimbang, adil, dan bernilai ibadah. Di sini saya akan menyimpulkan tentang penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Arif, yang dimana beliau berkata bahwasanya hukum adil itu dapat dikatakan menjadi dua kategori, yang dimana pertama adalah hukum secara syariat Islam dan hukum secara syariat Islam tapi secara moral. Yang pertama, hukum secara syariat Islam itu adalah hukum yang dimana perbuatan baik maupun buruk kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat sana sesuai dengan perilaku kita yang telah kita lakukan di dalam dunia. Dan yang nomor dua adalah hukum syariat Islam secara moral, yang dimana itu adalah hukum syariat tentang harta waris antara pembagian harta bagi anak perempuan dan anak laki-laki, yang dimana telah dijalankan sesuai hukum agama. Dan itu harus sesuai dengan syariat Islam agar terjadinya keadilan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ketika kita tidak menggunakan hukum secara syariat Islam, maka itu dikatakan tidak adil, karena kita sudah melakukan pelanggaran yang dimana pelanggaran tersebut bukan menjalankan syariat Islamnya. Seperti itu kesimpulan yang saya dapatkan, yang saya bisa simpulkan terhadap penjelasan Bapak Arif, yang dimana agama itu dapat dikatakan sempurna karena Allah telah berjanji akan adanya keadilan di akhirat sana. Nah, dari sini saya akan menyimpulkannya melalui 3 sisi. Yang pertama, sisi keyakinan, yang kedua, sisi syariat, dan yang ketiga, sisi moral. Nah, dilihat dari sisi keyakinan, Islam disebut sebagai agama yang paling sempurna karena keyakinannya kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya menjadi dasar dari seluruh aturan yang disebutkan dalam hasil wawancara. Seperti keyakinan bahwa hukum Islam itu adil karena bersumber dari wahyu Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Dengan dasar iman inilah umat Islam meyakini bahwa pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam bukan sekadar aturan buatan manusia, tetapi petunjuk ilahi yang lengkap dan tidak akan salah. Nah, kemudian dari sisi syariat, yaitu aspek syariat dan amal lahiriah, kesempurnaan Islam tampak jelas pada contoh-contoh yang kami dapatkan dari narasumber, mulai dari hukum kisos yang menjaga keadilan individu, hukum zakat yang memastikan keadilan sosial, hingga hukum waris yang mengatur pembagian harta secara adil dan seimbang. Semua aturan ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara detail dan menyeluruh. Seperti yang disebutkan dalam wawancara bahwa Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman lengkap untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan adil. Sisi syariat inilah yang memperlihatkan kesempurnaan syariat, karena aturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukum, tetapi juga menjadi mekanisme sosial dan moral yang memastikan hak setiap orang terpenuhi. Nah, memasuki sisi moral atau sisi ihsan. Islam mencapai kesempurnaan karena ia tidak hanya berhenti pada aturan-aturan syariat seperti kisos, zakat, atau waris, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Yang juga disebutkan dalam hasil wawancara, moral mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Sehingga pelaksanaan syariat bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga dilandasi keikhlasan, niat baik, dan moralitas yang tinggi. Inilah yang membuat Islam bukan hanya adil secara hukum, tetapi juga bermoral secara mendalam, karena ihsan membentuk manusia untuk berlaku adil, penuh kasih, dan tidak menyalahgunakan aturan syariat.